Aksi nyata Modul 31A10 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan saya Risni Maida Sido. 1. Fact. Berdasarkan surat edaran dari Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan bahwa sekolah diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tatap muka meski masih terbatas yang kita sebut pembelajaran tak terbatas, mulai dari jumlah siswa yang belajar pada waktu bersamaan, jumlah jam dalam sehari, dan durasi waktu selama proses pembelajaran, tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan ke-19 yang dilakukan oleh semua pihak, mulai dari guru, murid, karyawan, dan kepala sekolah. Tidak dapat dipungkiri dengan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM ini memiliki beberapa hambatan terkait dengan semangat belajar. Pasca kehadiran peserta didik masih belum maksimal, di mana jumlah pendidik baru menurun jumlahnya. Peserta didik dengan mudahnya beralasan untuk tidak masuk sekolah. Kebiasaan santai peserta didik dalam belajar belum sepenuhnya hilang. Kebiasaan mereka membuka gadget pun sulit dibendung, bahkan pada saat yang membersihkan gadgetnya, walaupun sudah mengingat situasi, kondisi, demi belum pulih sepenuhnya dengan diberlakukannya PKM, maka kami masih toleransi pelanggaran yang dilakukan atas kehadiran dan ketidakdisiplinan. 2. Feelings. Saya merasa tidak nyaman atas dilema ini. Di satu sisi, saya ingin menegakkan kedisiplinan pada semua peserta didik di sekolah. Namun di sisi lain terbentur melihat keadaan dan kondisi yang belum stabil, sehingga saya merasa harus berpikir ulang untuk melakukan hal tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan peserta. 3. Finding. Pada hal ini, saya dapat menerapkan teori tentang pengambilan keputusan dalam pembahasan Modul 3.1, yaitu pengambilan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, 3 prinsip, 4 paradigma menurut saya yang saya hadapi, merupakan dilema etika dengan paradigma individu lawan masyarakat, di mana jika saya mengambil keputusan terhadap peserta didik akan berimbas pada masyarakat. Prinsip yang saya terapkan adalah berpikir berbasis aturan hukum atau basic thinking. Berikut ini adalah 9 langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum memutuskan suatu. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal, B. Uji regulasi atau standar profesional, C. Uji institusi, D. Uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Ke-6, melakukan prinsip resolusi. Ke-7, investigasi offset dilema. Ke-8, buat keputusan. Ke-9, lihat lagi keputusan definisi. Feature. Setelah saya mengikuti semua rangkaian kegiatan pembelajaran untuk paket Modul 31 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya berharap mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memulai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah saya, dan semakin yakin dengan keputusan-keputusan yang saya buat. Semoga keputusan-keputusan yang saya buat dan saya ambil akan semakin menguatkan jati diri pribadi sebagai seorang pemimpin pembelajaran dengan mendekatkan kepentingan murid sebagai yang utama. Seiring dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari dari Botol sebelumnya, sebagai seorang pendidik saya akan terus belajar dan berusaha menjadi suri teladan bagi murid-murid dengan melakukan yang terbaik, dengan terus berpegang pada nilai-nilai kebajikan agar murid-murid tumbuh menjadi manusia Indonesia yang berintegritas dan berkarakter, dengan senantiasa mengambil keputusan
yang etis dan